Welcome to Halo semua, selamat datang di Dialog Selasar dan Podcast Kastrat Volume 2. Perkenalkan, aku Fangki Remia dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2025 yang akan menjadi pembawa podcast kali ini nih teman-teman. Nah, kali ini Podcast Kastrat akan membahas satu hal yang aku rasa mungkin dekat banget nih sama teman-teman sekalian, khususnya kita sebagai konsumen yang kita akan bahas topik di bawah tema greenwashing, topik keberlanjutan ala perusahaan gitu. Nah mungkin kita udah sadar bahwa di tengah perubahan yang semakin banyak sekarang gitu, perubahan dunia di lanskap ekonomi dan lain sebagainya, itu membuat setiap pihak termasuk perusahaan dalam arti ini itu berlomba-lomba untuk nyesuaiin dirinya gitu, nyesuaiin sama tuntutan baru terhadap regulasi yang dibuat pemerintah atau preferensi konsumen yang makin menuju ke arah keberlanjutan atau sustainability gitu. Namun pertanyaan besarnya kembali muncul nih, apakah setiap inisiatif tersebut benar-benar disertai dengan komitmen pada setiap lini bisnis mereka atau pada akhirnya ini hanya hadir sebagai klaim semata untuk pencitraan saja gitu. Nah mungkin hal ini sering banget kita kenal dengan sebutan greenwashing dan ini akan kita bahas nih kali ini gitu. Kali ini kita udah kedatangan satu narasumber yang hebat banget pastinya dan punya concern yang sama bersama kita semua hari ini yang udah hadir nih bareng kita hari ini. Halo Kak Melisa Kumara. Halo Kak gitu. Nah Kak Melisa ini merupakan aktivis teman-teman di Extinction Rebellion yang juga mungkin dulunya adalah toy maker, toy wooden maker ya kayak yang sekarang udah beralih ke aktivis di perubahan sistem gitu dan sekarang lagi banyak menekuni di bidang tersebut. Mungkin Kak Melisa boleh kenalan Kak ke teman-teman sekalian kira-kira sekarang lagi sibuk di bidang apa atau mungkin latar belakangnya gitu. Oke. Hai teman-teman semua, aku Melisa, aku sebenarnya warga negara Indonesia biasa yang sehari-harinya sibuk di bidang restoran sama buat mainan kayu. Cuman sejak tahun 2019 karena sejak tahu krisis iklim udah separah apa, yang lalu bergulir menjadi sebenarnya krisis sistem ekonomi dan politik. Sejak itu sampai sekarang meski sempat rehat menggeluti perubahan sistem gitu, selalu berjuang untuk mewujudkan perubahan sistem politik dan ekonomi. Seringnya tadi udah disebut dengan Extinction Rebellion, tapi juga dengan Partai Hijau Indonesia dan yang paling terakhir dengan Reset Indonesia. So ya apapun itu sih sebenarnya dilakukan untuk mendorong perubahan sistem. Keren. Oke mungkin sebelum kita masuk gimana nih Kak kabarnya? Atau Baik. mungkin baik ya? Atau tadi perjalanan ke Depoknya gimana nih Kak? Aman sih sebenarnya, lumayan gampang. Ini pertama kali ke FEB apa gimana Kak? Pertama kali ke UI. Kui, selamat datang Kak di kampus. Kalau kata kita kampus perjuangan gitu di sini. Oh ya? Iya. Perjuangan lawan siapa ini? Banyak lah. Nah oke, mungkin sebelum masuk ke topik kita tadi soal greenwashing ya Kak, aku mungkin pengen triggernya bakal masuk lewat ESG gitu. Sebenarnya kan konsep ESG konsep yang sekarang sedang dikembangin jadi standar baru di dunia kita gitu, bahwa suatu bisnis atau suatu lembaga ketika emang mereka berjalan harus memperhatikan 3 aspek ESG itu gitu, environmental, social dan juga governance gitu. Nah hal ini menjadi ya membawa banyak banget perubahan ke ya cara perusahaan berbisnis dan lain sebagainya, beroperasi dan lain sebagainya. Nah mungkin aku pengen nanya ke kakak nih, kira-kira kakak sendiri ngelihatnya apa sih trigger dari suatu perusahaan ataupun operasi tersebut untuk menunjukkan concern mereka di sustainability atau ESG ini sih Kak? Ya. Sebenarnya kalau kita pikirin ya dalam arti perusahaan yang beroperasi di dalam suatu negara, tugas negara kan ya untuk mengontrol, meregulasi, memastikan perusahaannya nggak brengsek gitu kan. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika harusnya udah dari zaman dulu gitu kan. Harusnya udah menjadi keharusan kalau memang mau beroperasi harus melakukan hal-hal yang minimum standar banget yaitu ya nggak brengsek. Tapi memang kenyataannya hal-hal seperti ini biasanya didorong oleh konsumen atau masyarakatnya lah yang ya berteriak-teriak dan lain-lain. Dan kalau kita lihat historinya mungkin mulai di Hari Bumi di tahun 1970-an ya itu Hari Bumi yang pertama. Jadi Hari Bumi pertama itu tuh bukan yang kayak hey we love Earth, let's turn off the lights, maksudnya bukan yang kayak model-model happy go lucky, melainkan emang iya maksudnya orang-orang yang benar-benar turun ke jalan, puluhan ribuan orang turun ke jalan untuk demo bahwa ya perusahaan tuh nggak boleh ngebunuh satu-satunya rumah kita bersama gitu. Dan dari situ mungkin bergulir gerakan-gerakan yang berkembang terus sampai 2018 waktu IPCC report keluar dan itu benar-benar kayak gong banget kan, kayak oke guys, kita kayaknya udah mulai harus lebih serius untuk nggak bakar diri gitu, nggak bakar bumi.
Dan dari situ pemimpin negara, pengurus negara di seluruh dunia juga mulai menentukan bahwa ya oke, ternyata memang kita butuh lebih seriusin, perusahaan nggak boleh nih dapat hak kayak semata-mata kayak dewa gitu ya, bisa melakukan apa aja demi profit gitu. Dan ya itu mungkin awal mulanya itu. Triggernya kira-kira itu Triggernya ya? itu karena orang-orang yang protes. Berarti emang kesadaran tuh emang satu faktor yang Penting paling sekali. penting ya untuk kita bisa ya bergerak lah gitu. Buktinya sekarang ya kita setidaknya menyelenggarakan Hari Bumi nggak yang sampai segitunya dulu kan, karena emang mungkin udah shifting ke arah yang lebih baik mungkin ya gitu. Dalam segi kesadaran Iya, ya. dari Kalau segi dari segi operasional perusahaan, ya ntar kita ngomongin. Ntar kita Ya. ngomongin gitu. Oke, nah tadi kan kakak udah bilang nih kesadaran, terus emang ada tuntutan dari masyarakat gitu. Kalau melihat dari segi political will-nya kira-kira gimana nih kak soal ESG gitu? Karena aku ngelihat mungkin makin kesini ya makin banyak peraturan yang mungkin dikeluarin walaupun satu-satu gitu. Waktu misalnya 2017 lewat POJK 51 dikeluarin untuk emang perusahaan-perusahaan harus ngelaporin aktivitas mereka di ESG dan lain-lain. Tapi kalau keseluruhan kakak melihat political will dari segi kebijakan yang dikeluarin untuk ngedukungin ini gimana? Ini ngomongin Indonesia atau global? Boleh sih kak dua-duanya boleh biar teman-teman makin Iya. ini juga. Sebenarnya mirip-mirip sih Indonesia sama global. Tapi obviously ada beberapa negara yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Cuman kalau kita lihat tataan kepengurusan negara dari segi Indonesia, kalau di luar negeri atau paling gampang lihatnya gini deh, Amerika versus Indonesia gitu. Amerika kan perusahaan-perusahaan atau sektor swasta itu punya yang namanya lobbyist, ya kan? Lobbyist untuk melobi para politisi dan lain-lain sampai political will-nya ngikut sama si lobby-lobby karena dibayar gitu kan. Yang mengedepankan keuntungan sektor swasta. Kalau di Indonesia kita nggak perlu lobby karena orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan ini udah masuk ke pengurus negara gitu. Mereka lah pengurus negara. Jadi kalau kita lihat datanya, aku baca di buku Riset Indonesia. By the way bukunya bagus banget, teman-teman perlu baca by Dani dan teman-temannya. Itu di zamannya Jokowi terakhir, 55% dari DPR itu pebisnis. Sekarang 60%, trennya malah makin naik. Naik banget. Jadi kebayang ya, maksudnya political will untuk melakukan hal yang benar untuk kepentingan bersama dibandingkan dengan hal-hal yang menguntungkan perusahaan, jelas masih political will masih menuju ke perusahaan-perusahaan ini gitu. Meskipun political will itu biasanya terbentuk dengan dorongan masyarakat. Karena people power works gitu kan. Dan sering banget kita dengar suara rakyat adalah suara Tuhan gitu kan. Vox Populi Vox Dei. Dan itu benar gitu. Tapi resistensinya juga besar karena konflik kepentingannya gede banget di Indonesia. Oke siap. Memang ya berarti satu ya kemajuan dan PR yang jalan bersamaan juga ya. Emang kondisi-kondisi kayak gini. Dan mirisnya kesadaran itu makin terbentuk seiringnya dengan perburukannya krisis iklim. Iya. Karena sekarang kayak teman-teman kita di Sumatera gila banget kan banjirnya. Dan ya by the time podcast ini keluar bulan depan kita nggak tahu daerah mana lagi yang bakal kayak pray for ini, pray for. Serem kan? Tapi ya bagusnya dengan banyaknya bencana-bencana dan orang udah mulai menghubungkan bahwa bencana itu bukan bencana alam, nggak ada yang namanya bencana alam, adanya bencana orang masyarakat manusia maruk gitu, perusahaan maruk, keuntungan semata. Dan dengan menghubungkan hal ini jelas akan lebih terbentuk tuntutan dari masyarakat secara keseluruhan untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini agar bisa melakukan yang lebih baik. Nah, oke, menarik banget sih tadi yang kakak udah sampein gitu, Kak Melisa udah sampein. Karena emang sekarang kan perubahannya juga didorong sama preferensi konsumen, terus kebutuhan investor juga gitu. Nah, aku penasaran kira-kira menurut kakak seberapa penting sih emang pengkomunikasian komitmen akan ESG ini gitu? Apakah komunikasinya penting untuk mendukung operasi perusahaan atau apa gitu? Kita jangan mengeneralisir dulu ya, maksudnya kayak pasti ada aja perusahaan yang baik gitu. Dan aku juga sebenarnya dari keluarga ada punya perusahaan gitu dan yang menurut aku baik. Dan banyak, jadi oke, kita kalau ngomongin yang jelek-jelek, saya disclaimer dulu, ini nggak ngomongin semua perusahaan gitu. Kita nggak mengeneralisir guys. Nggak mengeneralisir, karena the devil is always in the details gitu ya. Dan ini penting banget untuk semua hal yang kita lakukan, termasuk pengurus negara. Tapi anyway, kalau ngomongin perusahaan yang melakukan praktik-praktik buruk, tapi dipaksa untuk jadi sadar dan baik gitu, komunikasinya kalau yang aku, ini asumsi ya, nggak tahu juga karena belum masuk perusahaan-perusahaan itu, yang pasti yang keluar jauh lebih penting, karena ya kalau enggak mereka bisa diboikot, mereka bisa dicabut izinnya kalau pengurus negaranya bener. Kalau enggak ya tinggal dibayar doang lolos terus. Karena banyak yang kayak gitu, lebih gampang bayar denda daripada melakukan yang benar. Karena merubah itu mahal. Kenapa bisa mahal? Karena mereka duitnya dari merampok hak
masyarakat sekitar dari sumbernya gitu. Kayak tambang kenapa bisa duitnya gede banget ya karena mereka merusak, nggak melakukan perbaikan, nggak mengkompensasi kerusakan air, udara, tanah dari masyarakat sekitar. Beli tanahnya juga mungkin dirampok kan ya. Masyarakat tinggal masuk penjara. Dipermasalahin aja. Iya, kan jadi ya nggak bayar kan itu semua. Ya tinggal dibayar denda ya bayarnya denda. Jalan terus. Anyway, sorry jadi kemana-mana. Kalau mau potong silakan tapi kayak penting. Ya jadi penting banget untuk mereka bisa eksistensi bisnis mereka itu biasanya berpaku terhadap reputasi mereka. Gitu. Kalau mereka reputasinya jelek bahaya untuk bisnis gitu. Sama halnya apalagi reputasi itu penting untuk bank dan lembaga-lembaga investasi lainnya karena mereka sangat berpaku terhadap citra dan kepercayaan. Makanya jadi mereka udah mulai ada suara-suara soal kayak environmentally friendly gitu. Jadi mereka oke, kita ganti logo kita jadi warna hijau. Itu banyak banget ya. Sering banget. Apalagi ini yang paling konyol. Perusahaan-perusahaan kayak Coca-Cola, terus British Petroleum. Mereka tuh kayak ya effort untuk membuat citra mereka bagus tuh ya mirisnya satu konyol karena kayak udah tinggal ganti logonya aja itu. Tapi bekerja karena mereka punya banyak banget duit untuk marketing. Jadi kayak kita ya kemakan gitu karena iklannya bagus banget. Ketutup ya gitu ya. Iya, dan itu yang bahaya sebenarnya. Oke. Emang berarti ya sebenarnya pada akhirnya internal sebenarnya penting tapi kadang ada beberapa oknum perusahaan yang emang lebih pentingin eksternal karena emang mereka berusaha untuk membangun citra yang baik juga ya gitu ya. Actually bener juga dipikir-pikir internal mungkin penting ya karena kalau enggak mereka kabur juga mungkin. Iya. Karena kan yang ngejalanin kan sebenarnya internal juga ya gitu. Yang ngebangun image itu juga sebenarnya internal gitu. Jadi sebenarnya pengkomunikasi yang internal juga sebenarnya penting ya kan. Iya. Tapi mungkin either orang-orangnya yang udah tahu kenyataannya keluar aja dari perusahaannya, tapi yang bertahan mungkin either kemakan atau yang nggak punya opsi sih. Iya tutup telinga aja ya gitu. Kadang nggak punya opsi juga. Kita agak susah untuk nyalahin kayak lu kerja di perusahaan perusak, ini kan bisa keluar. Padahal kalau kita lihat situasinya belum tentu mereka bisa pindah, belum atau mungkin punya situasi keluarga atau finansial yang perlu didukung kan. Jadi maksudnya jangan terlalu cepat menjudge orang. Iya. Oke. Nah, ini menarik juga sih karena sekarang kan banyak sekali produk yang dikeluarin sama perusahaan yang punya klaim-klaim yang ramah lingkungan gitu kan Kak. Dari klaim-klaim ini ternyata banyak kecenderungan konsumer sekarang udah punya skeptisisme mereka sendiri gitu terhadap klaim-klaim ini atau produk-produk ini yang emang ya mereka skeptis gitu apakah ini beneran ramah lingkungan atau justru cuman pencitraan aja gitu. Nah ini mungkin yang sekarang kita kenal dengan greenwashing gitu ya Kak. Nah kalau Kakak sendiri ngelihat kira-kira skeptisisme ini kayak gimana sih Kak gitu? Skeptisismnya skeptisism. bagus banget. Harus bener. Kita punya trust issue sebenarnya kan zaman sekarang. Tapi trust issue itu tuh benar-benar valid. Karena ya kita emang kebanyakan ditipu sebenarnya. Ya media dikontrol, pengurus negaranya juga skrip yang aja ya gitulah. Tapi intinya kayak emang perlu skeptis, terutama dengan perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan lokal bahkan yang besar banget yang go public. Karena ya kalau kita pikirin ya kita tahu lah hal-hal yang ramah lingkungan itu berarti kan eksternalitas negatifnya itu sudah diinternalisasi, ya kan? Dan kita tahu eksternalitas itu dampaknya jelek untuk lingkungan, masyarakat sekitar, ya sosial dan lain-lain. Jadi kalau udah diinternalisasi, harganya udah pasti mahal, ya kan? Karena harganya lebih pantas sebenarnya, bukan mahal, pantas. Tapi kita nggak ngomongin ramah lingkungan itu mahal ya, karena ramah lingkungan hal-hal yang berkelanjutan harusnya beli sekali udah gitu nggak perlu beli lagi. Jadi murah malah harusnya murah. Harusnya murah. Tapi untuk pertama kali mungkin bayarnya mahal. Apapun yang single use apapun itu udah pasti ada kerusakan yang tidak diinternalisasi. Nah tapi maksud aku adalah kita perlu banget skeptis kalau perusahaan-perusahaan ini masih konglo-konglo gitu. Kalau profitnya masih gede-gede banget, ya perlu skeptis karena nggak masuk akal di dalam dunia yang sekarang. Dan memang bagus sekali skeptisisme ini dikembangin terus, tapi jangan sampai kayak jadi julid atau kayak malah orang yang bener-bener niat gitu, malah kayak nggak mungkin gitu. Benar. Tapi kalau perusahaan gede sih silakan skeptis aja, apalagi kalau mereka punya histori sejarah yang memang merusak lingkungan gitu. Karena although kemarin ada yang bilang sih kayak kita harus dukung juga kalau perusahaan itu sudah berusaha payah karena kalau diserang terus mereka malah ya udah kalau gua ngapain diserang terus buat apa ngerjain apa-apa gitu kan. Jadi balance tapi mungkin skeptisnya nggak apa-apa lah. Tapi nyerang kan beda ya. Nyerang beda. Tapi skeptis itu perlu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hal-hal kayak gitu nih Kak, kira-kira apa sih menurut Kak Melisa yang emang jadi trigger si greenwashing ini untuk bisa muncul gitu? Apakah ini emang karena ada celah di regulasi kita kah? Atau emang karena
perusahaan nggak mampu memenuhi preferensi konsumen mungkin yang makin kesini makin menuntut hal itu gitu. Kalau celah terbesar menurut aku sih informasi asimetri ya. Jadi susah banget dibuktiin kalau perusahaan itu benar-benar sustainable atau enggak, dan celah di jangan disclaimer kalau kita mau panggil pemerintah bagusnya dengan pengurus negara karena siapa mereka, pemerintah kita gitu kan. Anyway, karena celahnya itu salah satunya adalah di mana pengurus negara selalu kasih jangka waktu. Kayak kalau perusahaan ini mau menjadi hijau, mau menjadi environmentally friendly, kan nggak mungkin dalam sehari aja langsung berputar, nggak bisa. Udah pasti harus ada waktu. Kita harus kasih mungkin 5 tahun gitu. Terus 5 tahun mundur ke 10 tahun, 10 tahun mundur ke 15 tahun. Terus ini kan yang terjadi kan, karena yang emang benar gitu, nggak mungkin satu negara tiba-tiba semua pengolahan biji nikelnya nggak pakai batu bara lagi kan, nggak mungkin sekaligus gitu. Sebenarnya sih bisa kalau niat, tapi nggak sekaligus dan nggak sehari. Bukan Rolo Jonggrang gitu kan. Gitu. Tapi anyway maksud aku karena ada tenggat waktu itu dan susah banget untuk dibuktiin, perhitungannya pun aja kayak sebagai negara gitu. Tiap kali kita ngitungin emisi karbon Indonesia berapa tahun lalu, itu hitungnya baru kayak akhir tahun ini gitu kan, baru kelar. Baru dikirim juga tuh ke itu banget, aku gak ngerti ya gitu. Tapi perhitungannya susah gitu kan. Karena ya mungkin itu ada aspek kesengajaan juga gitu ya, elit global, aku gak tahu. Skeptis ya, tapi gak nyerah. Mungkin. Asumsi. Tapi anyway kan mungkin sengaja dipersulit. Padahal kalau ngitung kan tinggal ngitung metriknya kayak berapa hektar hutan yang dijaga gitu, tiap tahun harus naik kan lebih gampang daripada sumber emisi karbon ya kan. Anyway ini side note. Ya jadi karena ada banyak celah-celah seperti itu, ya dimainin lah, ya dimakan gitu sama perusahaan-perusahaan. Iya sih. Emang karena mungkin usahanya harus ekstra berarti ya, karena PR-nya gede banget sih kan. Tadi misalnya ngomongin asymmetric information juga gitu. Sekarang mungkin ya mereka berusaha untuk nambah regulasi buat kayak kalau mau ngelaporin harus gini, harus disatuin gini-gini. Mungkin emang PR-nya harus lebih ekstra dikerjain gitu ya, sama ya pihak-pihak pengurus negara dan lain sebagainya gitu tadi ya kayak. Sebenarnya kalau kita ngomongin laporan oleh perusahaan ya kan, maksudnya laporan sih mereka punya banyak duit ya untuk hire orang-orang baru untuk ngelaporin. Mungkin untuk hal itunya aku nggak permasalahkan, dan aku yakin perusahaan-perusahaan gede pasti yang ngelaporin gitu ya, apalagi yang gede-gede. Tapi apa yang dilaporkan? Seberapa detail yang dilaporkan? Karena payung regulasinya pun masih abu-abu dan banyak yang ngaco. Contohnya, salah satu yang penting itu adalah melaporkan emisi karbon, ya kan? Emisi karbon dari operasional perusahaan. Tapi ada yang definisi carbon footprintnya itu sampai level berapa. Ada yang primary, aku lupa terminologinya apa. Ada yang 3 scope itu ya? Benar, scope, thank you. Scope 1, ya. Jadi banyak kan perusahaan tuh cuma scope 1 sama scope 2, ya kan. Satu adalah listrik yang dipakai langsung, 2 yang dibakar apa gitu yang dipakai. Ketiga kan yang lebih ini ya. Iya, yang ketiga tuh yang menginclude yang namanya downstream sama upstream. Ya, jadi misalnya kayak batu bara lah. Tambang batu bara. Masa tambang batu bara nggak ngitung PLTU batu bara yang ngebakar dia punya batu bara, itu kan downstreamnya. Tapi nggak dihitung oleh perusahaan tambangnya kan. Ngaco kan? Ngaco banget, kayak ya udah dulu setan, bukan salah gue dia pakai batu baranya buat dibakar. Ya buat apa lagi gitu kan. Ini dia yang bikin. Tapi anyway itu banyak banget kayak gitu. Tapi di luar itu juga karena tidak ada keharusan untuk transparansi informasi yang dilaporkan ke publik, jadi ya mereka bisa bilang aja kayak SPBU yang ini pakai panel surya kok udah jadi hijau. Ya padahal dia jual apa gitu, karena itu kan beda. Sama halnya dengan misalnya FMCG gitu, perusahaan-perusahaan botol ini udah daur ulang kok yang jenis ini gitu. Terus kayak 99% SKU barang-barang lain yang itu nggak ramah lingkungan ya, nggak ada yang ngomongin kan. Karena mereka lagi-lagi bisa kontrol media, bisa kontrol publikasi dengan duit budgetnya gede banget buat iklan. Marketing itu. Iya. Dan yang terakhir dalam segi komitmen, karena ada tenggat waktu, ya mereka bisa aja komitmennya cantik-cantik semua, kayak ya kita dalam 2030 akan sejalan dengan Paris Agreement, ya sekarang udah lewat gitu kan, 1,5 udah mati. Iya. Sayangnya. Iya sih. Karena kalau kita ngelihat data juga, misalnya kemarin aku sempat browsing juga gitu, karena ya kita jangan ngomongin Indo dulu deh, kita ngomongin misalnya USA sama Kanada aja. Mereka kayak 2010 aja tuh udah kayak 95% produk-produknya emang
ya kecap sebagai greenwashing gitu, karena ya mereka klaimnya ramah lingkungan, tapi faktanya enggak gitu. Apalagi di Indo ya mungkin sekarang lagi masih berkembang gitu ya kalau dibandingin sama mereka gitu sih. Dan nyebelinnya praktik greenwashing itu yang membesarkan biasanya memang perusahaan kan, dan selalu dibebanin ke konsumen. Jadi responsibility-nya somehow di konsumen. Jadi misalnya kayak jadi aku pribadi sebenarnya masuk gerakan lingkungan itu dari sedotan plastik. Kayak karena ternyata perusahaan apa gitu ya atau government Amerika. Ya, pokoknya ada pihak yang sengaja banget ngedepanin orang kayak jangan pakai sedotan plastik karena kesian semua penyunya mati gitu kan. Padahal kayak ya kalau dilihat dari skala itu yang paling gede plastik di laut ya bukan sedotan gitu kan, malah jala-jala plastik yang dari industri fishing gede-gede gitu. Kan banyak banget sumbernya. Sama halnya dengan recycling. Recycling itu sebenarnya didorong oleh produsen plastik, gitu karena mereka pengen terus untuk mempolut, terus memproduksi plastik. Jadi jangan khawatir, ntar plastiknya didaur ulang. Padahal yang didaur ulang cuma berapa persen? 10, 15? Aku bahkan nggak ingat angkanya saking kecil. Tapi ya, so it's begitulah. Nah, kalau kita bicara soal satu fenomena, kita kan paling bisa melihat kira-kira interconnection antar aktor tuh kayak gimana sih gitu. Kita misalnya kalau kita ngelihat nih Kak, peran pemerintah, peran perusahaan dan konsumen, sebenarnya idealnya tuh gimana sih untuk bisa nge-solve masalah ini soal greenwashing ini gitu Kak? Yang pasti harusnya pengurus negara tugasnya bukan untuk menjaga kepentingan industri. Iya kan? Apalagi pribadi ya? Apalagi pribadi. Kita nggak gitu. Iya. Anyway. Iya harusnya negara kan mengedepankan kelangsungan hidup masyarakatnya dan kelangsungan hidupnya sangat-sangat terikat dengan keadaan lingkungan yang sehat, bersih, nggak hancur, bumi yang nggak kebakar gitu. Jadi memang sudah menjadi kewajiban sebenarnya untuk kepengurusan negara itu membentuk regulasi dengan menindaknya yang tegas, dengan melakukan pengawasan yang benar, dengan keberanian untuk mencabut license dan lain-lain gitu, atau memberhentikan perampasan lahan bahkan untuk pengolahan hal-hal lain. Jadi itu dari segi negara ya, itu pasti harusnya ada. Terus dari segi perusahaan, sebenarnya dari perusahaan memang kita nggak bisa pungkiri bahwa eksistensi perusahaan di era kapitalisme ya setidaknya, meski sekarang udah banyak yang mulai berubah juga karena ya kita tahu capitalism kills. Jadi dari perusahaan kalau memang masih profit oriented, oke, ngerti. Tapi profit oriented ini juga sebenarnya mereka harusnya sadar bahwa dunia yang mulai krisis iklimnya makin parah, mereka juga nggak akan bisa dapetin profit gitu. Both dari segi sumber daya alam yang mereka rampas untuk dijadikan, mungkin jangan rampas ya, diambil, diekstraksi. Jelas-jelas kita ngomongin industri yang seperti itu ya, karena nggak. Ya kalau kerjaannya adalah bikin lagu, jelas nggak ada hubungannya sama ini gitu. Tapi perusahaan yang sifatnya ekstraktif, jelas mereka sebenarnya kelangsungan bisnis mereka itu nggak akan bisa ada dengan di planet yang mati. Cuman karena mereka hanya melihat profit tahunan, balik modal, return on investment-nya dalam 5 tahun ke depan gitu. Jadi kan sangat jangka pendek. Gitu kan. Tapi kalau mereka mau melihat lebih jangka panjang aja, jelas bahwa merubah operasional bisnis menjadi keberlanjutan dan menjadi selaras dengan batas-batas ambang bumi, itu tuh satu-satunya cara buat survive di long term. Nggak ada cara lain. Benar. Dan orang-orang yang bilang kayak bisa either mereka emang kurang mudeng gitu ya, kurang nyambung, atau mereka emang egois aja dan mereka udah berpikir bahwa emang niat dia adalah untuk memaksimalkan profit dia secepat mungkin sekarang. Kalau udah habis ya udah dia buka bunker aja sambil bangun bunker di New Zealand gitu, sambil hire military buat memproteksi diri sendiri. Kan gitu kan? Iya. Jadi aku lupa. Oh iya, sama customer. Tanggung jawab ke konsumen gitu. Aku paling benci sebenarnya melemparkan tanggung jawab ke konsumen karena ya brengsek gitu. Kita dijajalin racun misalnya, makanan yang penuh dengan pestisida dan macam-macam racun. Tapi tanggung jawab kita semua untuk melihat ini racunnya bener atau enggak gitu. Tanggung jawab kita untuk memilih mana yang nggak bikin kanker. Ya lah, harusnya racun nggak boleh dong dijual gitu kan. Sesimpel itu. Jadi tapi oke, karena situasinya udah seperti sini, jadi kan ini kan di dunia ideal ya. Di dunia ideal, konsumen itu diberikan informasi yang lengkap. Ya kan? Tapi sekarang dunianya nggak ideal. Jadi bagaimana kita bisa menuju dunia ideal itu, ya mau nggak mau kesadaran konsumen harus dibentuk. Dan kesadaran konsumen ini penting untuk
kita semua bisa berpartisipasi menyebarkan kesadaran ini. Karena kesadaran kolektif lah yang kita perlu bentuk. Nah, jadi ngapain? Ya cuap-cuap gitu. Salah satunya cuap-cuap. Pasti kita bisa menerapkannya sendiri, tapi kalau kita ngobrol sama orang yang belum tahu ya kasih tahu gitu. Jangan takut di label SJW lah apalah, karena ya mau hidup gak gitu. Kita mau hidup gak? Penting gitu. Ini skill bertahan hidup penting berarti. Penting untuk bertahan itu cuap-cuap tuh penting. Dengan caranya masing-masing ya, karena semua orang pasti cuap-cuapnya beda. Cuap-cuap aku ya kayak gini. Itu kan kira-kira satu hal yang ideal gitu ya, peran ideal yang ada di tiga pihak gitu. Tapi Kamelisa sendiri ngerasa ada nggak sih pada akhirnya peran-peran pengurus negara tadi atau pemerintah ini yang pada akhirnya cenderung juga mengarah ke greenwashing nih Kak? Kira-kira ada nggak menurut Kamelisa yang kayak gitu? Iya, itu benar banget, dan karena banyak sekali orang-orang di kepengurusan negara yang punya bisnis-bisnis juga gitu kan. Tapi memang malah dijadikan program negara juga. Jadi misalnya energi hijau gitu kan, listrik hijau. Kalau di Indonesia kita sering sekali dengar bahwa Indonesia sudah menuju ke pembangkit listrik ramah lingkungan gitu. Tapi yang dianggap ramah lingkungan itu kadang batu bara hijau gitu. Ya batu bara hijau itu apa gitu kan? Kadang mereka salah satunya misalnya hilirisasi batu bara. Batu baranya diproses menjadi gas, batu bara gas yang lalu dianggap itu adalah hijau, atau yang dibilang co-firing gitu. Co-firing di mana PLTU batu baranya dicampur sedikit sama serbuk kayu, tiba-tiba jadi hijau. Padahal campurannya pun cuma berapa persen gitu. Jadi banyak banget sebenarnya praktek-praktek yang lagi-lagi patut kita skeptiskan. Jadi label hijau itu sebisa mungkin kita harus bedah. Yang dimaksud hijau itu apa? Apakah merusak lingkungan? Apakah merusak masyarakat? Apakah ada yang demo? Nah itu patut untuk dicurigai. I see. Oke. Nah sekarang nih Kak, kita kalau ngomongin impact-nya gitu, kira-kira Kamelisa sendiri ngelihat mungkin economic, social, dan governance impact-nya bakal kayak gimana sih Kak? Keberadaan greenwashing ini, praktek greenwashing, apakah mungkin secara ekonomi makro yang mempengaruhi keseluruhan bangsa kita tuh bakal kayak gimana kira-kira? Terus mikro ke perusahaannya kayak gimana? Apakah ya kayak tadi mungkin kita ngomongin operasi perusahaan kan jangka pendek dia akan untung terus. Nah kalau economic effect-nya bakal kayak gimana sih gitu? Mungkin kalau sosial juga tadi Kamelisa udah banyak sebutin, tapi kalau kita rangkum lagi boleh nih Kak, sama governance untuk tata kelola perusahaan. Gitu. Impact greenwashing berarti. Iya greenwashing-nya. Kalau impact greenwashing ke ekonomi sekarang, karena ekonomi kita masih extractive base, masih kapitalis, masih itu sebenarnya malah jadi positif kan. Kalau kita ngomongin PDB. Tapi ini mungkin di sesi lain ya, PDB busuk sih sebenarnya, banyak banget kebutukannya dan memang perlu ditinggalkan gitu. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi PDB yang orang-orang sekarang masih terima sebagai norma, dampaknya malah positif karena industri-industri ini malah bebas untuk iklan gila-gilaan, untuk memaksimalkan profit, untuk maksimal jualan gitu kan. Karena kita selalu dijejelin hal-hal yang kita sebenarnya nggak butuh. Kan? Ya, itu salah satu ciri khas kapitalisme juga, selalu mau tumbuh. Jadi dengan adanya praktik greenwashing, mereka bisa melakukan praktik-praktik perusahaan lingkungan yang seperti business as usual, tapi di depannya lebih cantik gitu. Jadi malah naik gitu. Tapi kan ini jangka pendek. Iya, kayak tadi juga tuh. Operasi jangka pendeknya aman. Bener. Jangka panjangnya hancur, udah pasti hancur. Karena buminya makin hilang ya boro-boro ya mungkin sumber daya hancur, oke, mereka nggak bisa itu. Listrik bakal mati juga. Kemarin yang di Sumatera aku lihat video tiang listrik bisa benar tiang listrik roboh di bawah arus sama banjir kayak what the hell gitu. Tapi ini kenyataannya gitu. Makin parah, listrik nggak akan ada, pabrik nggak akan bisa buka, mau kelar produknya juga nggak bisa dikirim lewat truk kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, logistiknya hancur, dan boro-boro orang korban banjir mau belanja beli maca gitu kan, sorry maca bukan hal yang harusnya disandingkan, apa beli snack apalah gitu, yang dari kota sebelah gitu, nggak mungkin, nggak ada duit, dia sibuk bertahan hidup. Jadi nggak ada ekonomi di planet yang mati gitu kan. So itu dari segi ekonominya. Lalu dari segi governance gitu. Kalau governance Indonesia rada ribet sih ya, soalnya pemegang sahamnya itu government ya. Jadi praktik greenwashing bikin mereka makin seneng gitu. Tapi memang jadi bahaya kan, jadi presiden yang jelek gitu. Karena berarti melenggangkan hal-hal seperti ini, di mana misalnya perampasan lahan masih diokein karena government ESG-nya gitu nggak gitu bagus, atau social impact-nya nggak gitu didokumentasi dengan baik. Jadi ya mengakibatkan banyaknya kerusakan, perampasan, ketidakadilan, ketimpangan sosial makin naik gitu. Dan yang paling buruknya adalah menghentikan praktik-praktik bagus untuk malah diberikan dukungan. Jadi terdistract kan, kita terlalu mikir kayak oh nih orang-orang bagus ya. Terus yang benar-benar bagus malah nggak dikasih subsidi lah, nggak dikasih dukungan, nggak dikasih ya glorifikasi apapun lah gitu ya.
Jadi ya malah bikin perusahaan-perusahaan yang udah bagus mikir kayak lah kalau kayak gini apa gunanya gue bikin bagus. Malah jadi ya buruk untuk semua kan. Nah, ya. Iya sih. Kalau sosialnya di gimana nih Kak? Kayak kira-kira semakin maraknya greenwashing ini malah kita sebagai konsumen dan masyarakat nih semakin diperas kah atau di gimana? Aku orangnya sih lumayan hopeful ya, karena aku merasa orang tuh pinter gitu, masyarakat tuh pinter dan kita sangat-sangat resilient dan keren lah gitu. Aku by the way akhir-akhir ini lagi seneng banget lihat semua effort yang teman-teman lakukan apapun dimanapun di seluruh dunia dan manusia tuh keren gitu. Manusia yang jadi jalan yang benar tuh keren banget dan idenya banyak, kreatif dan lain-lain. Jadi aku ngerasa makin banyak kayak praktik greenwashing dengan masyarakat dunia yang makin pinter dan teknologi yang gampang banget untuk mengoper informasi dari satu hal ke satu hal lain, pembelajaran dan kesadaran kolektifnya terbentuk dengan cepat. Jadi ya makin banyak praktik brengsek, makin kuat masyarakat sipil gitu. Setidaknya dari sudut pandang aku ya. Meskipun agak di saat yang bersamaan mungkin makin gila juga praktik-praktik buruk mereka gitu. Karena tahu hidupnya tinggal dikit gitu. Biasanya gitu kan? Iya, makin terancam makin gitu. Benar. Nah, itu yang kita lihat di dunia sekarang. Makanya dunia kerasa makin gila kan sebenarnya karena mereka mungkin tahu bahwa udah ujung-ujung banget ya, makanya jadi aduh gitu. So, ya gitulah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kepercayaan publik nih Kak terhadap ya suatu perusahaan atau produk-produk greenwashing tadi gitu. Kira-kira ke depannya nih penurunan ini malah jadi penurunan kepercayaan publik maksud apa ya? Itu malah makin jadi penghambat untuk kita kayak transisi ke ekonomi hijau dan sebagainya gitu apa gimana Kak? Oke, kita perlu ngerti dulu ekonomi hijau yang seperti apa yang kita bicarakan gitu. Karena kalau ke forum-forum pengurus negara sama bisnis-bisnis besar ngomongin ekonomi hijau itu ngomongin ekonomi yang persis sama kayak sekarang, cuman sumber energinya dari yang dianggap hijau, tapi yang dikuasai oleh mereka-mereka juga gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya definisi yang sangat-sangat sempit gitu kan. Sama sekali nggak reformis gitu. Sama sekali nggak merubah substansinya, sama-sama dikuasai segelintir gitu. Tapi kalau ekonomi hijau yang setidaknya yang aku bayangin, yang aku harap teman-teman bisa share juga bayangan yang sama, itu ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat banyak gitu. Ekonomi yang selaras dengan alam, sesuai kebutuhan bukan keinginan gitu misalnya, atau keinginan dikit-dikit tapi nggak sesuai ketamakan gitu. Serba berkecukupan, ekonomi of abundance malah, dan ekonomi seperti ini bisa banget dibangun oleh masyarakatnya sendiri tanpa ketergantungan ke perusahaan-perusahaan besar. Contohnya, paling gampang lah kita beli sabun sekarang dari mana sih paling banyak gitu. Coba kalau semua RT, RW bikin ibu-ibu PKK-nya bikin sabun sendiri. Iya. Sabun dari bahan alami gitu ya. Iya, sama-sama bahkan dari bekas limbah minyak itu bisa jadi sabun. Oh iya bisa. Gratis udah. Ya ongkosnya ibu-ibu paling ngerumpi-ngerumpi aja setiap hari Minggu malam gitu untuk bikin sabun bareng-bareng terus dibagi-bagi. Itu kan udah menjadi ekonomi hijau yang bahkan biaya hidupnya malah turun gitu kan. Ekonomi hijau lainnya misalnya kita sekarang selalu beli air karena nggak ada opsi lain. Coba urunan aja semua rumah di satu RT urunan bikin pemanenan air hujan sama filter air biar semua orang bisa isi galon dari barang-barang dari tempat yang sama. Ekonomi hijau langsung kan. Jadi transisi ke ekonomi hijau ini sebenarnya tidak terbatas oleh kemurahan hati perusahaan-perusahaan ekonomi sekarang gitu. Nggak harus, kita bisa bikin opsinya, kita bisa bangun kepemilikan kolektif terhadap opsi-opsi tersebut. Ya kita bisa merubah gaya hidup kita yang bukan berarti berkorban ya, karena gaya hidup yang berkelanjutan itu malah sebenarnya lebih enak, lebih bagus, lebih bersih, lebih murah, lebih sehat. Ya kenapa enggak gitu. Cuman kita terlalu banyak kemakan iklan aja sekarang, jadi merasa nggak ada opsi lain. Padahal opsinya kayak banyak banget. Oke, kita tadi kan udah ngomongin nih Kak, kira-kira impactnya bakal kayak gimana dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Kak Melisa ngelihatnya sebenarnya what's next nih Kak? Apa next step yang harus benar-benar kita ambil, khususnya 3 aktor ini, pemerintah, perusahaan, sama kita sebagai konsumen. Kira-kira next step yang harus benar-benar langsung kita ambil untuk bisa mempersempit atau memperkecil praktek-praktek greenwashing ini kayak gimana sih Kak sebenarnya? Yang pasti pengurus negara harus sadar bahwa iya mereka gak akan nyadar sendiri by the way, kita harus sadarin. Mereka harus sadar bahwa untuk selalu merawat praktik greenwashing yang sekarang ada itu malah merugikan negara itu sendiri. Karena eksistensi negaranya akan hilang gitu kalau buminya makin hancur dan krisis iklimnya makin parah. Jadi jangan bawa kita bunuh diri please gitu. Lalu dari perusahaan juga mereka juga harusnya ada kesadaran untuk melihat lebih jangka panjang bahwa kalau nggak berubah
bakal bangkrut. Gitu. Meskipun mungkin di beberapa tahun ke depan masih ada record profit ya. Jaya-jaya nih. Iya, jaya-jaya. Nah itu nyebelinnya gitu kan, kayak jelas-jelasan krisisnya makin parah, tapi mereka malah jaya. Nah itu ada something wrong kan. Iya. Nah anyway, sebel. Anyway, tapi ya jadi untuk dari perusahaan harusnya melihat lebih jangka panjang. Tapi dari kita yang pasti penyadaran untuk ke perusahaan, ke pengurus negara itu harus dijalankan terus. Tapi di luar dari kayak aksi demo, advokasi dan lain-lain, kita juga perlu menyadari teman-teman sekitar. Kita semua dari kita harus menggunakan lingkar pengaruh kita sendiri masing-masing dengan cara kita masing-masing. Tapi juga yang tadi aku bilang, mulai membangun ekonomi alternatif, ekonomi alternatif yang hijau, yang biru, apapun lah warna-warna nggak jelas. Aku bahkan nggak inget artinya apa aja. Tapi intinya ekonomi berbasis kedaulatan, berbasis alam yang selaras dengan alam. Ini nggak ngomongin nggak teknologi ya, teknologi silakan pakai, udah ada, kenapa nggak dipakai? Tapi dipakai untuk hal-hal yang memang mengedepankan keberlangsungan kehidupan kita semua gitu. Secara kolektif, berbasis moral, semoga. Dan kalau kita mulai fokus terhadap hal-hal yang apa yang kita bisa ubah, apa dunia seperti apa yang kita mau hidup gitu. Sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan karena seluruh aspek kehidupan kita hari ini sangat kapitalis. Gitu. Jadi yang diubah juga banyak dan seru banget untuk mengubah itu semua. Yang penting bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau sendiri ya bisa-bisa aja, tapi bakal ngerasa gila. Iya. Gitu. Impactnya juga ke diri sendiri doang. Yes, gitu, self care penting. Setelah self care tapi community care. Setelah community care, planetary care. Jadi ya. Oke, nah mungkin nih sebagai penutup sebelum nanti mungkin Kamel kasih penutup, mungkin aku kalau rangkum dikit ya, sebenarnya ini PR yang besar banget dan panjang banget ya gitu untuk kita ya bisa selesaikan mungkin atau kurangin gitu praktek-praktek ini gitu kalau ngomongin greenwashing ya gitu. Dan sebenarnya PR-nya salah satunya dari tadi ada celah di regulasi kita yang mungkin masih abu-abu, terus perusahaan juga yang terlalu ya profit oriented dan sangat long term mikirnya gitu. Sangat short term short term mikirnya, dan mungkin kita yang masih harus perlu lebih sadar lagi gitu sebagai konsumen. Dan pada akhirnya sebenarnya kita ya dengan kita berusaha sadar, kita juga bisa jadi kontrol sistem buat dua hal ini tadi gitu kan. Dengan tadi self care dulu, community care baru planetary care gitu. Mungkin yang tadi gitu. Nah, mungkin sebagai penutup nih Kak, untuk teman-teman kira-kira gimana sih cara untuk lebih sadar gitu? Kalau Kakak sendiri bisa ngasih tips dan mungkin ya warning ke teman-teman sekalian, karena kita kalau ngomongin disadarin kan biasanya kita lewat sosialisasi lewat ini, tapi kan sebenarnya PR-nya di orang-orang yang juga bisa melakukan sosialisasi itu kan. Jadi kita juga perlu emang kesadaran dari diri sendiri. Kalau Kakak sendiri mungkin bisa kasih tips and trick ke teman-teman gitu. Kesadaran diri sendiri ya. Mungkin yang paling penting itu untuk menyadari yang apa dulu yang disadari kan. Greenwashing greenwashing kan gampang lah ya. Misalnya bisa lihat skeptisisme tadi dirawat gitu. Trust issue gak apa-apa gitu soal perusahaan. Cuman yang satu hal yang aku pengen yang setidaknya buat aku tuh penting adalah penyadaran bahwa kita semua itu satu kesatuan yang utuh. Semua isi bumi ini benar-benar cuma kita semua saling terhubung gitu. Jadi ada satu area yang hancur, ujung-ujungnya akan ke kita. Paling gampang lah, hutan di belakang rumah digundulin, kalau banjir longsornya ke rumah kita gitu kan. Dan ini yang sudah terjadi. Jadi untuk sadar itu aku ngerti akan susah karena kita hidup di dunia perkotaan yang udah kebiasaan individualis, yang memang disuruh kayak lu harus sukses sebagai orang, harus compete sama yang lain-lain. Jadi mungkin sesering mungkin, sebisa mungkin nyeker di tanah, di rumput sebenarnya, nyeker di rumput, tarik napas, berbuat ini kayak agama, berbuat baik seperti yang mau dilakukan. Tapi sebenarnya ajaran agama tuh bener gitu, ajaran ujungnya tuh bener. Dan mendasar gitu. Aku gak ngomongin agama yang gimana gitu, tapi dasarnya kan semua sama gitu kan, ajaran agama semua sama. Dan itu kenyataannya adalah yang kita harus ingat lagi, dan bukan agama doang gitu, ajaran masyarakat adat juga sama gitu. Bumi adalah ibu, air adalah hidup gitu. Jadi tips aku sebenarnya lebih sering-sering melakukan hal-hal seperti itu untuk kembali ke alam, untuk ya ngomong aja ke pohon di depan rumah, thank you udah bikin oksigen ya gitu. Jalan-jalan sambil lebih sering ninggalin handphone mungkin untuk dengerin diri sendiri, bahkan diri sendiri, karena kita juga bagian dari alam. Bener. Tubuh kita sama halnya dengan alam gitu. Lebih banyak kayak gitu-gituan untuk menyadari bahwa kita sangat membutuhkan satu sama lain untuk baik, termasuk planet kita. Dan kalau kesadaran itu sudah terbentuk, maka semuanya akan jelas, nggak akan ada lagi yang mau membiarkan kerusakan terhadap tubuh kita sendiri gitu. Dan ya. Oke, gila, dalam teman-teman. Jadi
diserapi apa yang jadi tips dari Kamel tadi gitu, karena ya emang perubahan mendasar juga sih harusnya gitu kalau emang kita pengen lebih sadar. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol banyak soal greenwashing, soal ESG dan lain sebagainya gitu, dan tadi kalian udah dapat tips juga dari Kamelisa bahwa emang ya kesadaran diri tuh kadang ya emang harus datang dari diri sendiri. Jadi satu hal yang mungkin bisa kalian tarik dari podcast hari ini adalah ya kalian juga harus bisa mencari kesadaran diri kalian sendiri. Jadi kalian harus berusaha untuk bisa jadi kontrol sistem juga nih kan Kak, untuk dua aktor lainnya gitu, tadi perusahaan dan juga pemerintah misalnya dalam kondisi ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita diskusiin di podcast Kasrat dan Dialog Selasar volume 2 ini. Semoga apa yang tadi udah kita diskusiin bisa jadi insight baru bagi teman-teman sekalian dan membuat teman-teman mungkin lebih sadar dan lebih mau untuk peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dan juga bumi ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Selamat tinggal dan sampai bertemu lagi di Dialog Selasar volume selanjutnya. Makasih Kak Melisa. Thank you juga.